Salam olahraga, pemirsa apa kabarnya terutama bagi Anda pencinta dunia olahraga. Kali ini Reska sudah berada di kawasan Waduk Jatiluhur Purwakarta. Kita akan melihat aktivitas para atlet dayung, terutama yang tengah mengikuti pelatihan nasional untuk persiapan berbagai ajang internasional yang sudah di depan mata. Kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan sejumlah atlet dan juga pelatih seperti apakah persiapan mereka dan strategi apa yang mereka lakukan untuk mendulang emas yang banyak nanti di ajang internasional. Seperti apa keseruan Reska mengikuti aktivitas mereka dan bagaimana strategi yang mereka lakukan? Ikuti Reska dalam dunia olahraga berikut ini. Kita persiapan itu terus-menerus berkesinambungan dari tahun ke tahun. Jadi kita pelatnas itu tidak berhenti, cuman akan ada pergantian promosi degradasi aja. Itu aja. Jadi persiapan multi event apapun kita selalu siap. Kalau olahraga dayung itu ada 3 cabang kita, yaitu yang Olimpik itu ada rowing dan ada canoeing. Kemudian tambah satu lagi Dragon Boat. Namun Dragon Boat itu baru hanya dilombakan di SEA Games dan Asian Games. Untuk SEA Games Kamboja yang akan datang, yang dilombakan hanya Dragon Boat saja. Jadi tidak ada Olympic rowing dan canoeing. Saya kira kalau latihan fisik itu paralel saja dengan latihan teknik, jadi tidak ada pemisahan antara fisik dan teknik. Jadi kita selalu dibina. Bapak seperti saksikan, tiap hari itu ada latihan di air, ada latihan di darat, ada latihan beban, ada latihan lari, dan sebagainya. Jadi itu kita sepanjang tahun. Para pecinta dunia olahraga, kalau tadi kita sudah melihat para atlet dan pelatih melakukan kegiatan di Waduk Jatiluhur. Wah, luar biasa sekali. Kita kalau melihatnya rasanya pengen coba, tapi ternyata sulit untuk dilakukan bagi kita yang tidak terbiasa. Nah, hari ini sepertinya waktu sudah sore dan mereka terlihat lagi bersantai. Apakah berbincang-bincang melakukan strategi seperti apakah untuk pertandingan esok hari atau pertandingan pekan depan ataupun juga pertandingan yang luar biasa di tingkat internasional. Langsung saja kita sapa waktu santai mereka. Halo, selamat sore semuanya. Wah, ini lagi santai kayaknya ya. Setelah seharian latihan, tadi saya lihat saya pengen nyoba rasanya, tapi ternyata takut juga gitu ya. Nah, sekarang kita ke Coach Adi nih, ya, atau pelatih yang biasanya memberikan kesempatan bagi para atlet untuk berlatih. Boleh kita berbincang-bincang sebentar? Siap. Boleh saya pinjam sebentar ya? Nah, ini Pak Yadi, kita kalau melihat aktivitas yang ada di Waduk Jatiluhur ini kan luar biasa sekali ya. Tadi dimulai sejak pukul 6 pagi sampai sore pun saya masih betah berada di sini. Nah, bisa diceritakan untuk kegiatan latihannya itu biasanya kapan saja nih Pak Yadi? Baik, pemusatan latihan dayung di Jatiluhur khususnya nomor canoeing dan Dragon Boat berlatih dalam 1 minggu ada 6 hari. Jadi 1 minggu ada 6 hari. 6 hari. Jadi ada sekitar 14 sampai 16 sesi latihan. Dimulai dari hari Selasa pagi, siang dan sore. Kemudian hari Kamis sore off. Kemudian hari Minggu sore off dan hari Senin full off. Jadi ada hari selain itu ya kita latihan pagi, siang dan sore. Jadi selama 6 hari itu terus berlatih begitu ya. Nah, Pak Yadi, kita kalau melihat nih perkembangan dayung di Indonesia, olahraganya sendiri. Tadi saya melihat banyak sekali anak-anak muda, generasi-generasi muda yang berasal dari berbagai daerah yang tergabung dalam pelatnas itu sendiri. Bisa diceritakan kalau untuk mereka sendiri kegiatannya itu apa saja yang dilakukan atau jenis dayung apa saja yang mereka kerjakan untuk latihan ini sendiri? Di Jatiluhur ini memang ada juga cabur rowing, tapi yang di pelatnas kita laksanakan itu yaitu nomor canoeing, kayak dan kano, serta Dragon Boat. Jadi latihan itu ya kita lakukan hari-hari, kemudian mereka pagi hari biasanya pull up dulu, kemudian seperti warming up, stretching dan sebagainya, baru sekitar jam 7 pagi kita mulai latihan. Jadi start jam 7 pagi sudah mulai latihan gitu ya. Pak Yadi, tadi kalau saya lihat dari pagi banyak sekali anak-anak muda yang ikut terlibat dalam pelatnas ini sendiri. Nah, bagaimana untuk
pengaturan, pembinaan fisik, kemudian juga kegiatan yang mereka lakukan terutama di Waduk Jatiluhur ini? Baik, latihan fisik bisa kita lakukan dengan weight training, kemudian juga ada lari dan juga ada berenang. Jadi memang kita bekali mereka semua unsur gerak ya, yang memang mendukung atau mensupport gerakan-gerakan dayung. Jadi secara fisik mereka dilatih baik weight training, lari maupun latihan berenang. Jadi semua kita bekali. Jadi artinya bahwa olah fisik dipastikan bahwa atlet udah siap gitu ya Betul sekali. untuk berlatih itu sendiri. Pak Yadi, kalau untuk aktivitas yang ada di Waduk Jatiluhur ini, untuk setiap harinya rata-rata berapa atlet yang ikut terlibat dalam latihan ini? Pelatnas ini di Jatiluhur ada 58 atlet. 58 atlet. Ya, kita seleksi, kita coba untuk menyeleksi mereka se-fair mungkin, seadil-adilnya karena kita melakukan tes dengan individual boat. Jadi perahu single boat yang dijadikan patokan untuk masuk ke perahu besar supaya betul-betul terlihat kemampuan individunya sebelum mereka bergabung dalam perahu besar. Jadi ada tahapannya ada gitu ya Pak Yadi ya? ada tahapannya. Kemudian kita tes juga VO2 max-nya dengan lari, blip test yang biasa kita gunakan. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk mendukung kondisi fisiknya. Kemudian dari gabungan tes individu kita gabungkan ke seat racing. Ya, kita coba untuk memapping mana yang memang betul sesuai dengan jarak-jarak lomba yang akan kita hadapi di SEA Games nanti. Jadi tahapannya disesuaikan dengan kemampuan individu, kemudian bergu, seat racing, baru kita menentukan atlet yang berangkat ke SEA Games, seperti itu. Jadi artinya bahwa memang strateginya sudah sedemikian rupa ya Pak, dilihat dari proses latihan, kemudian tahapan latihan itu sendiri. Nah kalau untuk daerah asal para atlet ini saat ini mayoritas dari daerah mana nih Pak? Dari berbagai daerah, sekarang sudah Merata ya? merata kemampuan mereka. Ada kejurnas yang kita laksanakan sebelum masuk ke SEA Games, sebelum masuk ke Pelatnas, mereka diseleksi dari kejuaraan nasional. Jadi kejuaraan nasional ini yang membuat parameter lah untuk daerah mana saja yang nanti akan lolos. Nah setelah mereka lolos di kejurnas, juara, medali, baru kita rekrut ke Pelatnas. Nah, dari Pelatnas itu kita gembleng lagi, kita latih lagi sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kemenpora. Nah, berapa banyak? Jadi ada kuotanya gitu ya Pak? Kuota nanti kita seleksi. Nah dari seleksi itu kita melaksanakan Pelatnas. Nah dari Pelatnas itu kita harus tahu juga berapa kuota dari tuan rumah yang akan dikirim, yang berhak berlomba di SEA Games. Jadi dari kuota tersebut kita seleksi lagi supaya menyesuaikan dengan jumlah atau aturan yang diberikan oleh satu negara. Jadi artinya Indonesia sangat siap berapapun kuota yang diberikan begitu ya? Siap sekali. Sangat siap sekali. Banyak stok atlet, tinggal kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bagaimana membina mereka gitu. Baik, Pak Yadi, kalau untuk di kawasan Waduk Jatiluhur ini terutama para atlet yang mengikuti Pelatnas, biasanya mereka didampingi berapa pelatih Pak setiap latihan? Latihan idealnya dengan jumlah 58 atlet itu 6 pelatih cukup untuk bisa Mengakomodir 50 atlet tadi? ya 50 atlet karena keterbatasan juga mungkin anggaran, jadi pelatih disesuaikan dengan optimal yang ada kita bisa berikan. Pak Yadi, tentunya dalam setiap kegiatan itu ada tantangan tersendiri atau ada kendala sendiri. Kita tidak bicara masalah cuaca nih Pak. Ya. Ada tidak kendala lain selain cuaca yang bisa dikatakan sedikit mengganggu kegiatan aktivitas dari para atlet selama berlatih di kawasan Waduk Jatiluhur ini? Sejauh ini tidak ada kendala yang cukup mengganggu, tapi yang paling kami khawatirkan ada cedera dari atlet. Cedera dari atlet Ya. itu? Dengan persaingan yang cukup ketat dalam lolos untuk ke SEA Games ataupun ke Asian Games, itu atlet berusaha keras maksimum, berlatih keras, rentan dengan cedera.
Nah, cedera ini yang bisa membuat atlet harus mencari penggantinya yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu yang kendala yang kami hadapi. Biasanya untuk rescue ataupun juga antisipasi dari cedera atlet, karena mengingatkan tinggi sekali ya Pak persaingan tadi untuk bisa masuk ataupun lolos ke dalam ajang internasional. Seperti apakah antisipasinya atau mitigasinya terkait dengan cedera yang dialami atlet ini? Kita memberikan kesempatan untuk recovery yang lebih banyak. Pertama, kemudian ada masyur, kemudian ada dokter khusus, dokter olahraga, yang memang setiap kali latihan berat mereka langsung ditangani secara langsung dan bisa di treatment. Nah itu yang mengurangi resiko cedera. Kemudian setelah sesi berat kami melaksanakan istilahnya relaksasi. Jadi ada relaksasi juga gitu ya Pak ya? Di mana kita bisa berendam air hangat, kemudian merilekskan semua otot-otot yang sudah bekerja berat sehari-hari, seperti itu. Dan itu dilakukan setelah habis latihan? Setelah latihan yang cukup berat, jadi kita memberikan kesempatan untuk bisa merecovery. Jadi artinya bahwa dari sisi keamanan gitu ya, mitigasi sudah dilakukan ya Pak, sehingga keselamatan dan kesehatan atlet ini tetap terjaga untuk kompetisi yang akan dihadapi sendiri. Nah untuk saat ini Pak, kaderisasi bibit-bibit atlet ini seperti apa? Tapi sebelum dijawab, apakah kita sudah bisa mengundang dua atlet terbaik kita? Cinta, halo, maaf ganggu ngobrolnya, ini kayaknya asik semua ngobrolnya. Ada Mas Andri juga bisa bergabung di sore hari ini. Ini saya kalau lihat anak-anak muda yang energik ini optimis ya Pak, setiap tahun medali emas selalu kita bawa pulang ke Indonesia. Halo Cinta. Halo Andri, tadi saya lihat latihannya luar biasa sekali. Nah Cinta mungkin bisa cerita dulu nih, sejak kapan bergabung menjadi atlet di Platnas ini sendiri? Aku gabung dari 2019. 2019? Gabungnya 2019. Awal masuk dayungnya tahun 2015. Awal tertariknya apa yang menjadi alasan? Dan ini kan biasanya agak jarang ya Pak ya, perempuan ya Pak ya, bukan kita membeda-bedakan gender ya Pak. Ini artinya kan rasa takutnya itu udah hilang kayaknya nih, udah berani banget. Apa yang melatar belakangi ketertarikan untuk bergabung di POTS ini sendiri? Penasaran sih, sebenarnya Penasarannya ngeri juga ya. penasaran. Karena kebetulan emang dari kecil suka olahraga kan, terus belum pernah ngerasain namanya ngedayung tuh kayak gimana sih gitu. Jadi pas ditawarin untuk mau ikut olahraga dayung nggak gitu, oh penasaran nih gitu, oke lah boleh coba gitu. Jadi itu karena dari awalnya penasaran, kemudian juga ada kesempatan yang datang gitu ya. Kalau Andri sejak kapan nih bergabung menjadi atlet? Untuk saya pertama masuk dayung 2009 ya? Kelas 2 SMP waktu itu. Untuk pertama kali gabung ke Platnas 2012. Jadi pertama kali Platnas itu 2012. Jadi udah senior juga ya Pak ya, 11 tahun gitu ya udah. Itu bagaimana pengalamannya Andri setelah bergabung? Pengalamannya tentunya banyak hal-hal yang saya dapetin, pembelajaran gimana menjadi seorang atlet supaya bisa mempertahankan kondisi biar lebih baik lagi dan terus jaga kondisi biar tetap menjaga motivasi. Jadi tetap menjaga motivasi tadi tetap terbaik gitu ya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak Yedi, saya ke Cinta dulu nih. Kan rasanya pengen jadi atlet juga nih, moto keren. Nah Cinta, kalau pengalamannya nih selama menjadi atlet, terutama di level nasional ini, kompetisi apa saja yang sudah diikuti? Sejauh ini sih aku tahun kemarin aku ikut SEA Games Vietnam. SEA Games Vietnam. Dan kejuaraan Asia di Thailand. Bagaimana, beruntungkah? Ya alhamdulillah. Waktu SEA Games di Vietnam itu aku dapat 1 medali emas. Wah keren. Terus yang di Thailand? Ya, yang di Thailand itu dapat totalnya 3 emas. 3 emas, luar biasa. Jadi dengan fase usia yang masih muda, kemudian juga gabungnya juga masih baru, tapi udah berhasil 4 emas ya Pak ya. 1 di Vietnam, tadi 3 di Thailand gitu. Itu luar biasa sekali. Kalau Andri gimana Andri? Untuk saya event yang paling tertingginya pernah mengikuti kejuaraan dunia di Thailand. Waktu itu tahun 2019. Untuk event-event lainnya Asian Beach Games, Asian Games, sama SEA Games.
Total medali yang sudah dibawa pulang? Total medali banyak tentunya kalau dihitung dari 2012. Pertama ikut itu event Asian Beach Games di Cina. Alhamdulillah dapat 3 medali emas di nomor perahu naga. Setelah itu di SEA Games Myanmar 2013 dapat 2 medali emas, 2 medali perak sama 6 medali perunggu. Untuk setelahnya ke SEA Games 2015 dapat 1 medali emas. Setelah itu 2017 kebetulan gak ada nomor dayung di SEA Games Malaysia. Lanjut di 2018 Asian Games tuan rumah. Waktu itu belum berhasil menyumbangkan medali emas. Kami cuman bisa menyumbangkan 1 medali perak sama 1 medali perunggu. Setelah itu kita berlatih lagi dengan serius bersama Bapak Yadi. Alhamdulillah di SEA Games Vietnam saya pribadi khususnya dapat 4 medali emas, 1 medali perak. Untuk yang terbaru kemarin SEA Games Vietnam dapat 2 medali emas. Jadi artinya kalau diakumulasi emasnya sudah banyak banget ya, Pak Yadi yang sudah dibawa pulang. Ini prestasi yang membanggakan untuk anak Indonesia. Nah, Cinta, kita kalau bicara mengenai prestasi, tentunya kan ini bukan hal yang bisa diraih dalam sekejap malam gitu ya, atau dengan instan gitu. Artinya butuh proses itu sendiri. Bagaimana kamu mengatur dengan kegiatan pribadi, misalnya ada sekolah atau kuliah ataupun kegiatan lainnya dengan aktivitas latihan yang tadi 6 hari dalam 1 minggu itu luar biasa sekali waktunya. Seperti apa mengatur kegiatannya? Lebih di manage aja sih, kan untuk diri sendiri sama tim kan. Jadi untuk kegiatan yang nggak terlalu penting itu dikesampingkan dulu. Baru nanti kita kalau aku sendiri ya tentunya tim juga pasti ingat sama goalsnya ke depan itu targetnya seperti apa. Jadi targetnya itulah yang menjadi motivasi gitu ya? Iya kayak gitu. Terus selanjutnya ya kita konsisten di situ. Konsisten aja untuk tentunya kan untuk mencapai goal butuhnya dengan komitmen yang bagus ya. Betul. Kayak gitu aja sih. Jadi artinya konsisten dan komitmen. Jadi untuk anak muda yang nonton sore hari ini itu jangan lupa, ini pesan Cinta dan untuk kita semua gitu ya. Kalau Cinta sendiri kategori dayungnya kategori apa? Saya kayak dan dragon. Kayak dan dragon gitu ya. Kalau Andri? Sama juga kayak dan juga dragon ya. Pak Yadi, sebenarnya ada berapa jenis sih Pak Yadi untuk kategori dayung ini sendiri yang dikompetisikan baik di level nasional maupun internasional? Untuk di Podsi sendiri, kita ada rowing, kemudian ada canoeing. Canoeing membawahi kayak kano, kemudian ada dragon boat, ada SUP. Jadi cukup banyak nomornya yang dikemas dalam organisasi Podsi. Salah satunya yang saya pegang adalah canoeing, kayak dan kano serta dragon boat. Seperti itu. Kalau kekuatan untuk tim Indonesia sendiri Pak, apakah semua kategori kita punya power tersendiri atau kategori-kategori tertentu saja? Sekali rowing sudah lolos ke Olimpiade kemarin tahun lalu, mereka qualified. Canoeing masih berjuang untuk bisa menjadi terbaik di Asia. Kemudian dragon boat kita harus tetap pertahankan karena kita pernah jadi juara dunia, kita pernah jadi juara Asia dan beberapa medali emas di SEA Games. Jadi ini yang tetap kita pertahankan, ini yang kita tetap berikan yang terbaik untuk Indonesia karena besar harapan kami dayung ini, terutama Podsi, untuk tetap eksis memberikan medali terbaik, medali emas untuk Indonesia. Gitu. Jadi eksis dan memberikan sumbangsi medali tadi. Betul sekali. Untuk Andri sendiri, ke depan ada kegiatan apa yang sudah dipersiapkan untuk dihadapi baik nasional maupun internasional? Untuk jangka pendek ini kita persiapan SEA Games di Kamboja bulan 5. Setelah itu Asian Games di Cina bulan 9, Mbak. Ya, Bulan September. 9. Untuk target sendiri, medali yang dibawa pulang, baik Untuk di SEA Games? Untuk target di SEA Games dari 8 nomor kita ditargetkan dapat 4 medali emas. Amin, itu harapan kita semua ya Pak Yadi. Kalau untuk yang di China sendiri? Untuk di China dari 6 nomor, dari 6 nomor putra 1, putra 1, putri 1. putri 1. 2 medali. Jadi 2 medali emas untuk Asian Games. Jadi itu dalam jangka waktu pendek yang akan segera diraih untuk tahun ini gitu ya. Ini memang udah sebentar lagi ya. Nah ini Cinta, harapannya sebagai seorang atlet seperti apa sih?
Harapannya tentu ingin membanggakan Indonesia ya pertama, karena sejauh ini latihannya udah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Udah all out lah ya. Udah all out gitu, dengan program yang terbaik yang diberikan oleh pelatih. Kita juga yakin goalsnya nanti akan tercapai sih. Kalau Andri sendiri harapannya? Tentunya sama, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan juga harapan kedepannya semoga tim dayung Indonesia bisa lebih berjaya lagi, bisa konsisten dalam setiap eventnya, bisa terus menyumbangkan medali emas paling banyak. Jadi artinya konsisten untuk bergabung, konsisten juga untuk mendulang emas yang lebih banyak lagi. Kalau Pak Yadi nih, biasanya kalau pelatih ini banyak banget harapannya terutama para atlet dan juga regenerasi atlet itu sendiri. Harapan saya sebagai pelatih dan juga pembina tetap memberikan terbaik, memberikan medali yang terbaik untuk Indonesia, tapi dengan berbagai perjuangan tentunya. Regenerasi perlu, Mas, regenerasi atlet, karena setelah eranya ini selesai harus ada pengganti-pengganti. Nah, tugas berat kami sebetulnya untuk terus mengingatkan kepada teman-teman di daerah untuk terus membina atlet-atlet muda potensial yang bisa mendukung atau mensupport ke tim nasional ke depannya. Jadi harapan kami, teman-teman di daerah yang sudah memberikan atletnya seperti Andri, Cinta, dan juga yang lainnya, tetap berjuang, semangat untuk membina lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Kalau untuk kaderisasi sendiri seperti apa Pak strategi yang disiapkan saat ini? Pasti ada tahapannya, di daerah ada PPLP, ada junior levelnya, ada usia di bawah 23. Nah, itu yang terus kita berikan semangat, dukungan kepada teman-teman di daerah untuk membina, berlatih, mencari bibit-bibit atlet yang potensial. Jadi artinya sudah mulai dirangkul gitu ya Pak ya, bibit-bibit muda dari sejumlah daerah di Indonesia untuk melakukan regenerasi ataupun kaderisasi tadi. Baik Pak Yadi, terima kasih Pak Yadi atas waktunya di kesempatan kali ini. Ini perbincangan yang santai dengan pemandangan yang indah sekali. Terima kasih juga untuk Cinta, sukses selalu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tadi, target-target itu bisa tercapai gitu ya. Dan juga sukses untuk Andri, selamat berlatih, semoga tetap sehat. Kami sebagai warga negara Indonesia sangat bangga melihat prestasi dan perjuangan para atlet. Dan para pencinta dunia olahraga, nanti kita akan masih berbincang-bincang lagi. Nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana pembinaan dan prestasi yang dilakukan oleh POTSI, terutama wilayah DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Dunia Olahraga.
Para pencinta dunia olahraga, kali ini Reska sudah berada di ruang atau tempat strength conditioning, di mana di sini menjadi tempat olah fisik bagi atlet dayung yang akan berlaga baik di level nasional maupun di level internasional. Nah, kali ini Reska sudah bersama dengan Coach Kuat, yang betul-betul kuat ya Coach ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apakah kegiatan yang ada di tempat ini, dan juga tentunya kita sudah ditemani oleh putri-putri terbaik Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa memberikan penghargaan atau mendulang medali emas yang luar biasa. Ada Rizka dan juga Rodani. Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, tadi saya sudah sempat melihat mereka latihan untuk melakukan kegiatan olah fisik, yang mana ini merupakan salah satu cara mereka untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, sehingga nanti pada saat berlaga di ajang internasional mereka memiliki energi yang prima. Kita akan ngobrol ke Coach Kuat. Coach Kuat, kalau untuk latihan sendiri yang ada di tempat ini biasanya kegiatannya dimulai dari pukul berapa? Apakah juga setiap hari dilakukannya? Ada sesi pertama dan sesi kedua biasanya, karena untuk mengatur jadwalnya itu dimulai dari setengah 3. Setengah 3 sore ya? Di sesi kedua di setengah 4. Jadi dibagi 2 sesi, ada 1 jam sesi pertama, 1 jam sesi kedua. Itu nanti setelah itu dilanjut dengan kegiatan nanti ada di air. Kalau kegiatan exercise sendiri biasanya apa saja yang dilatih, terutama bagi atlet hari ini perempuan ya, nanti bergantian waktunya dengan atlet yang laki-laki, itu seperti apa kegiatannya? Biasanya ini kan ada sesi kayak core stabilisasi ya, nanti ada khusus untuk beban itu tersendiri, ada waktunya. Dalam 1 minggu itu diatur ada 5 pertemuan. Untuk khususnya untuk hari Rabu dan Jumat itu ada core stabilisasi buat istilahnya keseimbangan. Ada dalam 1 minggu ada dua kali. Jadi artinya dalam 1 minggu itu ada 2 sesi. Nah, kalau hari ini tadi saya lihat cukup rumit untuk kegiatannya, dalam kegiatan olah fisiknya tadi ada core dan sebagainya. Apakah memang ini menjadi prioritas Coach untuk mereka? Ya, sangat menunjang, karena untuk istilahnya membangun kekuatan otot kecil supaya kuat di pertahanan atau daya tahannya, supaya memanfaatkan otot-otot kecil supaya nanti agility atau kelincahannya itu bisa diterapkan di airnya untuk di lombanya nanti. Jadi artinya ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan energi mereka ya pada saat nanti di air itu lebih prima begitu ya Coach? Bisa maksimal. Gitu. Lebih maksimal. Sekarang kita ke Rizka. Rizka, tadi saya lihat begitu semangat sekali dalam melakukan kegiatan olahraga, walaupun sedikit sulit juga ya beberapa kegiatan. Pengalaman kamu seperti apa sih selama mengikuti pelatihan di tempat ini? Pengalamannya ya harus keras, kerja keras, latihan, lari, beban di air. Itu kan kalau persiapan untuk jangka panjang itu lebih jauh. Kayak maunya jauh, kayak bebannya banyak, sampai ratusan. Terus kalau dilari juga lari muter, ini naik turun gunung. Ada interval. Ada interval juga. Kalau masa transisi pasti berat. Jadi artinya bahwa memang berbagai jenis exercise yang diikutin ya untuk persiapan olah fisik itu tadi sendiri. Kalau Rizka sejak kapan sudah bergabung di pelatnas ini sendiri? Saya bergabung di sini 2015. 2015, lumayan senior juga ya Coach ya? Senior gitu ya. Nah Rizka, selama pengalamannya bergabung menjadi atlet nasional, kejuaraan apa saja yang sudah diikut sertakan? SEA Games Singapura 2018, Asian Games 2018, SEA Games 2019, sama terakhir SEA Games di Vietnam 2021, sama kejuaraan di Eropa, biasanya kejuaraan dunia, World Cup di Eropa. Jadi artinya bahwa pengalamannya udah luar biasa Coach ya di tingkat internasional. Kalau untuk medali sendiri atau prestasi yang pernah diraih apa saja Rizka? Kalau SEA Games emas, kalau Asian Games perak sama perunggu. Jadi artinya emas, perak, dan perunggu sudah pernah berhasil diraih begitu ya. Nah sekarang kita ke Rodani. Rodani, berbeda dengan Rizka tadi, kalau saya lihat mengamati Rodani latihan tuh sepertinya lebih strong gitu ya, lebih energik gitu. Sebenarnya apa kesulitan ataupun juga ada kemudahan tidak selama mengolah fisik dalam persiapan untuk mengikuti ajang internasional ini? Kadang ada kendala juga dari fisik, power,
juga kendala dari berat badannya. Kadang-kadang kalau berat badan yang minimal 60 bisa powernya lebih kuat, tapi kalau minimal beratnya 40 bawah powernya lebih ringan. Jadi powernya lebih ringan. Jadi artinya berat badan juga mempengaruhi gitu ya, seberapa kuat kita untuk mengikuti kegiatan ya. Kalau Rodani sudah berapa lama bergabung di Pelatnas ini sendiri? Dari 2010. Dari 2010, ini lebih senior kayaknya. Kalau untuk pengalaman kompetisi sendiri apa saja yang pernah diikuti dan medalinya apa saja nih? Di Asian Games 2010 di Guangzhou 3 perak. 3 perak itu di Guangzhou ya. Kemudian untuk kompetisi lainnya? SEA Games 18, Asian Games tuan rumah, SEA Games yang kemarin Vietnam, di Championship Thailand. Ya, Asian Champion. Jadi artinya bahwa pengalaman dan prestasinya sudah begitu banyak gitu ya diberikan kepada bangsa Indonesia. Kita bangga ya pemirsa ya untuk melihat generasi muda kita yang luar biasa ini sendiri. Nah sekarang kita ke Coach Kuat. Coach tentunya dalam menyiapkan fisik, kemudian kondisi tubuh, ini kan bukan hal yang mudah ya Coach untuk menjaga konsistensinya atau komitmen dari atlet ini sendiri. Jangan sampai nanti setelah kompetisi jadi kendor lagi semangatnya, tidak latihan. Ini bagaimana pola yang diterapkan untuk tetap menjaga konsisten dari para atlet ini? Dari awal kan sudah ada istilahnya periodisasi, dari ada persiapan awal, terus persiapan khusus, terus persiapan perlombaan. Jadi beda-beda. Kalau memang dari awal tuh kita banyak di endurance Ya. 3 bulan sebelumnya, 3 bulan pertama itu kita dilatih dulu di endurance sama strength-nya, supaya untuk terbentuk dulu fondasinya, supaya nanti untuk melangkah di periode kedua persiapan khusus sudah lebih siap, itu intinya. Jadi artinya bahwa memang dipersiapkan secara bertahap gitu ya. Coach, dalam kompetisi dayung ini kan terdapat beberapa kategori ya Coach ya. Nah untuk masing-masing kategori ini apakah ada perbedaan dalam persiapan atletnya? Terutama dalam olah fisik ini sendiri Coach. Kalau untuk fisik kurang lebih hampir sama. Cuma kalau yang beda itu tuh cuma tekniknya kan beda. Ada yang di canoeing, ada yang TBR tuh memang ada sedikit perbedaan. Tapi untuk fisiknya itu kurang lebih sama lah. Untuk menu latihannya tuh hampir sama. Jadi artinya hampir sama gitu ya untuk persiapannya sendiri ya. Kalau Rizka sendiri kategori dayungnya yang seperti apa yang diikuti? Kano ya? Ya agak jongkok gitu. Yang agak jongkok gitu ya. Terus saya nontonnya aja tuh seru banget ya Coach ya, kalau nonton di televisi gitu ya. Kalau Rodani kategori apa? TBR sama kayak. Wow. Jadi bisa dua-duanya gitu ya untuk 2 kategori tersebut. Bisa TBR. Itu karena memang berkaitan ya dua-duanya. Nah kalau untuk kegiatan sendiri yang ada di sini biasanya pelatihnya Coach, terutama yang olah fisik seperti kegiatan strength conditioning ini, apakah mendatangkan pelatih khusus ataukah memang tetap sama pelatih yang pada saat di air juga? Untuk pelatih itu semua kita diskusi dulu, istilahnya mau terapkan program apa, kita selalu diskusi dulu semua coach, baru kita terapkan untuk hari ini. Mungkin kayak di beban, nanti program seperti ini. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi ada peningkatan atau enggak. Kalau memang enggak ada berarti harus ditambah lagi. Kalau ada kita pertahankan dulu, nanti baru kita naikkan. Intinya gitu. Jadi secara bertahap juga ya Coach ya? Ya, atau untuk strength conditioning sementara kita belum mendatangkan dari luar ya. Baru awal bulan ini rencana itu dari Belanda ya. Yang apa? Yang buat tes strength itu ya. Ada alatnya khusus itu yang dari Belanda. Tapi baru 1 bulan ini baru uji coba. Jadi ada upaya juga untuk menggandeng pihak luar gitu ya Coach ya, untuk meningkatkan kemampuannya. Kita pakai sendiri sama coach-coach yang lain, terutama Pak Yadi. Terutama Pak Yadi gitu ya. Ya Coach, kita dalam setiap pelatihan itu kan pasti ada yang namanya kendala gitu ya, terutama dalam kegiatan olah fisik ini. Kalau dari Rizka ada pengalaman apa sih yang jadi kendala banget, terutama misalnya mengatur pernafasan, energi tubuh dan sebagainya? Kalau saya kan spesialis kano ya, kendalanya itu kalau kita kan lumpuh di perahu, ombak atau angin itu kendalanya. Jadi ombak atau angin itu ya? Apalagi kalau kayak Rizka kan badannya kecil ya, itu harus seimbang. Jadi keseimbangan harus kuat kalau di perahu kan, karena dia lumpuh bagi kita lumpuh di perahu.
kesulitannya paling itu sih, kalau yang lain kayak beban atau apa mengikuti. Kalau strategi khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi, kan kita tidak bisa meramalkan kondisi alam dan cuaca gitu ya Coach. Itu seperti apa strategi yang kamu lakukan terutama pada saat pelatihan ini sendiri? Makanya latihannya strateginya kadang ngelawan angin, ngebelakangin angin, ngelawan ombak kanan, ombak kiri. Itu strategi kalau sempat di lokasi tanding udah mungkin agak terbiasa. Tapi kalau airnya flat itu susah nanti pas kalau lomba di tempat yang berombak. Jadi ada trial and error juga gitu ya untuk nyoba melawan angin dan sebagainya, ombak ya. Ya karena kan kita kalau misalnya di SEA Games tentunya di negara lain pasti kan medan kompetisinya kan beda gitu ya. Nah itu biasanya ada kesempatan tidak sih Coach buat try out atau apa gitu di lokasi pertandingan atau langsung saja tuh berlaga di kompetisi? Biasanya untuk penyesuaian sebelum lomba itu ada dikasih waktu 2 sampai 3 hari. Untuk mencoba alat kita gitu di sana ya? Mencoba arenanya itu diberi kesempatan 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari ya untuk ngecek dan mencoba di sana gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan waktu 2 atau 3 hari ini bisa membuat kita lebih terbiasa juga ya Coach ya untuk mengenal medannya sendiri. Kalau Rodani sendiri tantangan apa atau kendala apa sih yang pernah dihadapi terutama dalam persiapan pelaksanaan itu sendiri? Hampir sama sih sama sebelumnya. Tapi kan bedanya kalau kayak ada kemudian. Jadi kalau ada angin pun sama gelombang juga tetap. Jadi seimbangan dengan keimbangan pinggang. Jadi keseimbangan tetap menggunakan pinggang ini sendiri gitu ya. Nah untuk mensiasatinya seperti apa? Kalau tadi kan Rizka latihan nih ya melawan angin, melawan gelombang dan sebagainya. Kalau kamu seperti apa? Hampir sama gitu ya? Sama juga melawan angin. Kadang-kadang melawan, kadang-kadang didorong angin. Jadi strateginya tuh strategi khusus gitu ya untuk menghadapi kompetisi tersebut. Memang melawan angin sambil lomba ada angin jadi agak enak. Jadi lebih enak gitu ya. Pantesan itu kalau kita lihat para atlet kita ya Coach ya begitu profesional tuh melihat bahwa memang terbiasa diuji dengan berbagai musim gitu ya untuk kegiatan tersebut. Coach biasanya kalau untuk latihan-latihan yang ada di sini ini dilakukan hanya untuk persiapan menjelang ajang-ajang kompetisi saja. Memang rutin sepanjang tahun dilakukan dalam kegiatan Pelatnas ini. Alhamdulillah semenjak Ketua Umum kita Pak Basuki ini TNC untuk Pelatnas itu berkelanjutan. Jadi tanpa putus. Intinya tiap tahun kita lakukan. Alhamdulillah dengan Pak Ketum kita Pak Basuki untuk PB Potsi ini bisa melakukan istilahnya latihan berkesinambungan, tidak ada putusnya. Jadi sepanjang tahun gitu ya, walaupun ada ataupun tidak kompetisi, tetap berlatih begitu ya. Kalau saat ini untuk putri sendiri ada berapa Coach kira-kira Coach? Ini ada 24. 24 ya, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Kalau untuk yang laki-lakinya ada berapa Coach? 34-an. 34-an ya. Ya, 34. Jadi artinya bahwa memang sangat banyak sekali ya atlet yang akan ikut berkompetisi di laga internasional ini sendiri. Nah untuk kedepannya seperti apa rencana yang akan dipersiapkan untuk putra-putri terbaik bangsa ini sehingga mereka bisa tampil prima di ajang bergengsi nantinya terutama di SEA Games itu sendiri? Harapan pelatih tetap akan menggali terus kemampuan atlet supaya nanti di SEA Games bisa memenuhi target yang ditargetkan untuk 50% dari 8 medali emas itu bisa meraih 4. Terus untuk Asian Games itu kita ditarget 2 emas, 1 emas putra, 1 emas putri. Kita akan berusaha mewujudkan impian itu supaya kita bisa berjaya lagi seperti tahun 2010 ya, Asian Games di Guangzhou. Jadi mengembalikan kejayaan itu ya Coach ya. Rizka, apa Rizka harapannya Rizka? Harapannya semoga SEA Games di Kamboja ini semua sukses. Sampai Asian Games nanti target semua dari pemerintah tercapai. Target kamu berapa medali yang akan dibawa pulang? Mudah-mudahan bisa emas. Bisa emas, semuanya emas gitu ya. Kalau Rodani apa nih harapannya nih? Sama juara juga. Harus rebut dan semangat lebih kompak lagi dalam tim, dalam minggu apapun dalam si sendiri juga harus kompak. Jadi rebut dan juara itu yang paling penting gitu ya. Mudah-mudahan sukses bagi teman-teman yang akan berlaga di ajang internasional. Tentunya kami sebagai warga negara Indonesia hanya bisa mendoakan dan mendukung
Semoga diberikan kesempatan, terutama kesehatan ya, Coach ya, bagi atlet-atlet terbaik kita, apalagi kita masih dalam situasi transisi dari pandemi ke endemi ini ya. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga stamina. Terima kasih untuk Coach Kuat, terima kasih untuk Rizka, terima kasih untuk Rodani. Nanti kita tinggal tunggu ya beritanya mendapatkan medali emas gitu di ajang internasional. Baik sahabat pecinta olahraga, nanti kita akan masih berbincang-bincang lagi terkait dengan perkembangan dunia olahraga, terutama dayung. Untuk tetaplah bersama kami di Dunia Olahraga. Saya kira untuk atlet-atlet yang berprestasi mungkin tidak ada masalah karena mereka juga sudah menjadi pegawai negeri. Kemudian tentunya dari bonus-bonus medali yang dihasilkan sudah cukup besar. Perhatian pemerintah juga sudah sangat baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan para atlet yang kita arahkan bahwa uang saku mereka bulanan juga sudah cukup lumayan. Jadi mereka mungkin juga sudah bisa men-saving dari uang saku dan sebagainya untuk masa depan mereka sendiri. Saya kira nggak ada pesan khusus, namun tentunya mereka tahu tugasnya pada waktu berlomba, tugasnya apa, ikuti aja instruksi itu, motivasi optimal, apa-apa yang dilatih tentunya akan menghasilkan yang terbaik dalam suatu perlombaan. Pencinta dunia olahraga, kalau tadi Reska sudah berbincang-bincang dengan Coach Kuat, kemudian juga ada Rizka dan juga Rodani. Kali ini Reska juga sudah bersama putra-putra terbaik bangsa yang tentunya telah menyumbangkan energi tenaganya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sudah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini dua atlet terbaik. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar Mas Angga? Baik, baik. Mas Anwar apa kabar? Siap ya, mohon maaf ini mengganggu waktu latihannya. Saya tahu bahwa memang kegiatan latihan sangat padat sekali, apalagi menjelang pertandingan internasional. Sekarang kita ke Mas Angga dulu. Mas Angga bergabung sebagai atlet di Platnas ini sejak kapan? Mulai tahun 2021. Mulai tahun 2021, berarti baru sekitar 2 tahun gitu ya. Cabangnya seperti apa kategorinya yang diikuti? Saya canoeing. Canoeing ya? Sama dragon. Canoeing, kayak sama... Enggak, itu canoeing itu lah kayak. Udah bagian itu ya, sama dragon gitu ya. Nah sejauh ini sudah kompetisi apa saja yang diikuti? Kemarin di 2022 yang di Thailand. Di 2022 di Thailand ya, itu banyak sekali ya perolehan medali emas yang berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Nah selama bergabung di Platnas ini walaupun masih dalam usia yang relatif muda gitu ya, seperti apa pengalaman yang diperoleh di sini? Pengalamannya itu sangat luar biasa ya. Menurut untuk saya pribadi kan baru bergabung dengan tim senior, tim Platnas, jadi saya sangat senang sekali perasaan saya. Jadi semangat itu luar biasa sekali gitu. Ini berasal dari DKI Jakarta kan ya? Iya. Berasal dari DKI Jakarta. Itu tadi singkat cerita dari Mas Angga gitu ya, terkait dengan pengalaman beliau bergabung di Platnas. Sekarang kita ke Mas Anwar. Mas Anwar sejak kapan bergabung di Platnas? Kalau saya lumayan lama ya, dari tahun 2005. Senior ya? Kompetisi apa saja yang sudah diikuti Mas Anwar? Kompetisi termasuk dari Asian Games 2010, SEA Games 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang. SEA Games kelima yang diikuti. Kalau untuk perolehan prestasi atau medali sendiri? Alhamdulillah dari SEA Games sampai SEA Games saya selalu menyumbang medali emas. Selalu menyumbang medali emas, luar biasa sekali. Kalau Mas Anwar kategorinya apa untuk kompetisinya? Pertama tuh Kano 1 dan Kano 2 dan sekarang Dragon Boat. Sekarang Dragon Boat ya. Untuk yang akan datang juga Dragon Boat. Iya, untuk SEA Games di Kamboja itu Dragon Boat. Dragon Boat gitu ya. Nah Mas Anwar tadi saya sempat melihat gitu ya, beberapa teman-teman dari Mas Anwar dan Mas Angga ini begitu semangatnya luar biasa sekali dalam melakukan kegiatan bina fisik ini. Nah biasanya kegiatannya apa saja sih yang dilakukan di tempat ini Mas? Kalau kita tuh awal nanti biasanya kita mulai dengan biasanya jogging pelan, habis itu stretching
stretching, lanjut lagi biasanya kaprol, bench press, bench row, dan ergometer. Jadi beberapa aktivitas dilakukan gitu ya. Dalam lingkup gym itu luar biasa sekali ya. Nah ini Mas Angga tadi kalau kita lihat ini di belakang Mas Angga ya, di belakang kita semua ini ada beberapa teman-teman kita yang sepertinya melakukan simulasi dayung ya. Bisa diceritakan ini Mas Angga? Yang untuk yang warna oranye ini dia untuk khusus untuk simulasi Dragon Boat. Untuk simulasi Dragon Boat yang warna orange gitu ya. Dan untuk yang biru sana itu untuk kayak. Untuk kayak ya? Untuk sabang kayak, dan yang sana itu yang hitam itu untuk kano. Oh jadi masing-masing spesialisnya itu beda peralatannya gitu ya? Nah kalau untuk orange sendiri ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama untuk latihannya? Latihannya per setnya? Variasi sih. Kadang ada main jarak, kadang main menit, main waktu. Tergantung dari coach aja. Masih program, misalkan program interval paling mainnya di menit. Kalau nggak main jarak 1000 atau 500 seperti itu. Jadi artinya bahwa masing-masing ini memiliki strategi khusus gitu ya, tergantung dari coach itu sendiri. Nah kalau untuk bagian lainnya yang warna biru, berapa lama biasanya? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama gitu, untuk durasi waktu latihannya gitu ya. Jadi seru juga ya kita kalau melihat antusias dari teman-teman kita dalam mempersiapkan fisiknya itu sendiri. Nah kalau Mas sendiri, olahraga favoritnya apa nih, terutama dalam bina fisik ini? Olahraga favorit? Sebenarnya kalau olahraga favorit sih dayung aja kalau saya. Dari dayung aja gitu ya, maksudnya untuk mendukung kegiatannya? Jadi setiap hari dayung aja gitu? Paling running gitu. Sama didukung dengan running itu sendiri ya. Nah kalau untuk jadwal latihannya sendiri nih di Pelatnas itu seperti apa sih pola yang diterapkan? Jadwalnya rutin ya. Tiap hari seperti itu. Jadi misalkan kita bangun pagi, subuh, sarapan. Habis sarapan kita ke air, latihan pagi jam 7. Terus misalkan ada sehari 3 sesi, siang lagi lanjut jam 10 dan sore jam 4, seperti itu. Jadi di air, kadang siang itu beban dan sorenya running atau enggak di air lagi. Jadi artinya bahwa memang air, running, kemudian kegiatan di darat tadi ya untuk aktivitasnya sendiri. Nah kalau untuk venue-nya sendiri hanya terpusat di Waduk Jatiluhur saja atau juga mencoba di beberapa tempat lainnya untuk medannya sendiri? Untuk di sekitar sini ada 2, di Jatiluhur dan di Karawang, Cikule. Jadi ada 2 tempat gitu ya, di Jatiluhur dan di Karawang tadi untuk latihannya. Perbedaan medannya seperti apa sih, bisa diceritakan teman-teman? Perbedaannya cukup beda ya, cukup. Ya, karena di Karawang itu agak dangkal. Jadi agak dangkal. Di sini agak dalam, cuma kelebihan di Karawang itu sudah termasuk dengan jarak internasionalnya, dengan nasionalnya di sini sudah paten. Jadi tidak ada gangguan masalah ombak ataupun jarak. Jadi sudah ditetapkan jaraknya seperti itu, nggak akan berubah-ubah. Kalau di Jatiluhur ini kan kadang cuacanya nggak menentu. Pada saat hujan, anginnya kencang dan gelombangnya juga. Jadi artinya bahwa masing-masing venue ini atau medan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang kalau di Karawang ini sudah sesuai dengan standar gitu ya, nasional dan internasional itu sendiri. Nah kalau untuk frekuensi latihannya biasanya pembagiannya seperti apa? Misalnya minggu ini di Jatiluhur, minggu depan di Karawang itu seperti apa polanya? Kalau untuk frekuensi latihan, kadang-kadang kita di Karawang pada saat uji coba. Uji coba? Misalnya time trial atau sesuatu segala macam itu kita di Karawang. Tapi untuk latihan hari-hari kita dominan di Jatiluhur karena mes dan peralatan gym semuanya di sini. Jadi lebih lengkap dan terpusatnya di Jatiluhur ini sendiri ya. Nah ke depan ini kan banyak sekali event-event internasional yang akan dihadapin teman-teman. Tentunya ini persiapannya juga bukan persiapan yang mudah gitu ya untuk menghadapi lawan-lawan kita yang akan berlaga di kompetisi. Kalau dari Mas sendiri seperti apa persiapannya? Bersama saya sangat sudah siap tempur sih Mas. Itu kita berpersiapan dari tahun lalu di tempat terus setiap hari, mulai dari larinya, gymnya, apalagi di air itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer dalam beberapa bulan ini. Jadi itu harus masuk target berapa ratus kilometer yang akan kita lewati pada saat 1 bulan pertama sampai bulan yang ketiga. Jadi sudah betul-betul diukur gitu ya, sejauh mana nanti kompetensi kita tuh bisa menghadapi ujian pada saat pertandingan nanti. Kalau Mas Angga sendiri seperti apa? Persiapan saya sih kurang lebih sama ya, karena saya udah menyiapkan matang dari jauh-jauh hari untuk event-event yang besar kayak tahun ini SEA Games dan Asian Games gitu.
Jadi ya kadang suka tambahan sendiri atau bagaimana gitu. Informasi dari coach, harus latihan ini situ. Kita semua jalani semua sama-sama. Jadi dijalani sama-sama gitu ya untuk persiapan itu sendiri. Mas sebagai senior lah gitu ya sejak tahun 2005. Dari berbagai negara yang akan ikut serta tuh biasanya yang paling ditakuti lah dalam tanda kutip tuh negara mana sih biasanya? Sebenarnya kita satu sumber ya, ditakutin sih enggak. Tapi kita bersaing dari dulu itu dengan Myanmar, dengan Thailand. Apa kelebihan mereka? Karena memang kita selalu bersaing dan ada julukannya dari Myanmar itu kuda hitam. Jadi Indonesia dan Myanmar tuh selalu kuda hitam gitu ya? Kalau dipandang setiap kejuaraan maupun kejuaraan dunia seperti di Thailand kemarin selalu diperhitungkan Indonesia ada nggak, Myanmar ada nggak, seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tim untuk Three Game Boot itu kita masih diperhitungkan di baik di internasional ataupun kejuaraan dunia. Jadi sangat ditakuti juga untuk Indonesia itu sendiri ya? Nah ini sedikit cerita nih, berbagi pengalaman untuk pemirsa di rumah, pencinta olahraga, terutama bagi generasi muda yang tertarik lah untuk menjadi atlet dayung ke depannya. Dari Myanmar sendiri apa sebenarnya kelebihannya? Dari pengalamannya Mas Anwar? Kalau saya pribadi itu waktu pas kita bertanding 2013 dulu waktu SEA Games, itu memang daerahnya agak terpencil. Nah, mungkin kembali ke kita sama seperti itu, semakin untuk memperbaiki perubahan hidup kita atau dari kasta di bawah atau pengen dipandang orang, mungkin mereka dari situ berpandangnya bahwa orang di kampung itu mungkin bisa lebih bagus kalau dikenal atau kejuaraan di luar negeri. Jadi itu menjadi spiritnya ya? Motivasi mereka dan kita juga tidak mau kalah. Kita mau dibilang negara perairan, di mana-mana ada air. Jangan mau kalah dengan negara seperti Myanmar seperti itu. Jadi itu tekad yang terus ditanamkan di dalam jiwa Mas Anwar gitu ya. Kalau Mas Angga gimana Mas? Dari pengalamannya negara mana menurut Mas Anwar yang bisa dikatakan persaingan ketat dengan kita Indonesia? Myanmar juga ketat dan Thailand juga bagus. Saya akuin pas kemarin kita di kejuaraan Asia itu di Thailand itu permainnya sangat bagus juga. Thailand tuh kelebihannya ya mereka juga mungkin sama kayak kita sering TC atau bagaimana dan peralatannya juga bagus, SDM-nya bagus mungkin gitu dan atlet itu juga bagus-bagus sih ininya sama tekadnya mereka masing-masing. Jadi kita juga wajib belajar gitu ya dari pengalaman kita bahwa ketika ketika lawan kita ada lebih hebat dari kita melihatnya sebagai nilai gitu ya untuk belajar tolak ukur itu sendiri. Nah biasanya dalam persiapan menuju keberangkatan itu apakah ada karantina khusus, kemudian ada pembekalan khusus supaya atlet ini betul-betul konsisten dan komitmen untuk menghadapi kompetisi ini? Bukan cuma menjelang pertandingan karantina itu Mas. Semenjak masa pelatnas kita diwajibkan untuk tinggal di mes. Pada saat habis latihan harus di mes, nggak boleh kemana-mana. Jadi untuk fokus kita latihan dari pagi untuk step kedua untuk siang atau sampai sore itu tenaga masih konstan dan tetap terjaga. Supaya tetap terawasi dengan baik gitu ya oleh pelatih dan pembina itu sendiri. Nah kalau untuk pola istirahat atau pola tidur, kemudian juga pola makan, seperti apa yang diatur di pelatnas ini? Kalau pola makan memang diperhatikan dan memang ada ahli gizi dari Kemenpora dan PBPOSI, itu sangat diperhatikan. Mulai dari bumbunya dan apa-apanya, jangan sampai ada atlet yang pada saat makan ada yang mencel dan sebagainya, itu jadi masalah buat kita. Terus masalah istirahat, paling lama kalau malam jam 9 sampai setengah 10 paling lambat kita harus istirahat. Jadi disiplinnya tinggi juga ya? Kita jam 4:30 udah bangun, jam 5 udah sarapan, setengah 6 udah pemanasan sampai ini, jam 7 kita baru mulai latihan. Jadi proses untuk pemanasan dari sarapan pagi sampai pemanasan sampai ke air itu proses yang dari hampir 2 jam. Jadi jangan sampai kurang tidur gitu ya, atau kurang istirahat itu sendiri. Karena latihannya dimulai dari pagi hari, kemudian sore hari pun ada kegiatan olah fisik di tempat ini. Nah sejauh ini ada kendala tidak Mas Angga selama mengikuti kegiatan di Pelatnas? Sejauh ini tidak ada kendala sih. Alhamdulillah saya ngikutin dengan baik dan karena saya juga sebelumnya di daerah juga seperti itu juga. Jadi saya sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa di Platda juga ya, sampai di Pelatnas juga gitu ya.
Baik, jadi artinya bahwa memang belajar dari pengalaman tadi gitu ya, persiapan yang matang, kemudian juga berlaga dengan kompetisi yang sangat tinggi itu sendiri. Nah, ke depan untuk menghadapi ajang internasional, biasanya itu untuk atlet ada tidak misalnya try out ataupun juga trial on the spot gitu, misalnya mencoba alat kita di medan perlombaan itu. Biasanya seperti apa sih skemanya? Kalau untuk uji coba kayak kemarin sih udah pernah ke Thailand gitu kan. Di situ kita sukses. Semoga untuk di Kamboja ini kita bisa lebih dari itu lagi. Untuk di SEA Games ini dan Asian Games selanjutnya di China nanti. Jadi diharapkan bisa ada peningkatan prestasi gitu ya. Kejuaraan terakhir di kejuaraan Asia Thailand. Indonesia performs lah ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa membawa medali yang lebih banyak lagi. Mas, pesannya apa nih Mas Angga untuk pecinta olahraga terutama para generasi yang tertarik untuk menjadi atlet dayung? Pesannya harus lebih semangat lagi, sayangi tubuh kalian, sayangi tubuh kalian, jangan bermalas-malasan di rumah dan bermain gadget terus-terusan. Nah, ini bagus nih, jangan bermalas-malasan apalagi main gadget gitu ya berjam-jam gitu. Kalau Mas Anwar apa nih pesannya? Kalau pesan saya sih nggak terlalu banyak. Apa namanya, kalau mau meraih prestasi, mulai dari sekarang, di masa muda. Karena kita kalau sudah beranjak tua atau pasti akan ada penyesalan. Kenapa saya nggak jadi atlet nasional dari dulu? Dan penyesalan selalu datangnya belakangan. Baik, terima kasih Mas Anwar, terima kasih Mas Angga. Selamat berlatih, mudah-mudahan kerja keras dan usaha dari teman-teman ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Apapun nanti prestasi yang diraih, kami bangga dan mendukung teman-teman sebagai pahlawan olahraga Indonesia. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Anwar dan juga Mas Angga, salah satu atlet terbaik Platnas Indonesia, terutama atlet dayung. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Dunia Olahraga kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dari kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Strength Conditioning Waduk Jatiluhur. Saya Reska Herlambang, sampai jumpa. Salam olahraga.